Halo, para Lilike. Jumpa lagi dengan si Sapi ya. Hari ini Lilike jangan berkomentar bahwa Sapi kue kebangetan mbokmu itu nganuni guabah kok kue orang rewangi. Lilike orang rasakna kena lugut padi itu gua teles setengah mati ya. Ini nanti dari kaki sampai badan sampai semua merah kayak orang kena demam berdarah, bintik apa trotol merah kayak gitu. Alah kui anune guatel ramum guatel panas yo. Ya maklum saja saya ini kan keturunan priayi darah biru. Nek kemah darah sesat. Ya udah, karena hari ini saya tidak bisa membantu banyak biung tira, makanya saya ingin tetap apa itu ya, biar Lilike nggak banyak komentar, saya tetap ingin membahagiakan biung tira. Saya ingin membuat masakan yang bisa menjadi favoritnya biung tira. Apa itu Sapi? Kacang bawang. Nanti kan digorengkan sedikit awet itu nggak bisa. Makan satu sejam ya rantong. Ya udah, Lik ya. Hari ini saya mau bikin kacang bawang yang resepnya sedikit berbeda dari kebanyakan punya orang. Langsung OTW capcus mawon ya. Jus. Di sini Lik, saya menyiapkan kacang yang lupa kulitnya ya. Ini saya beli kacang yang sudah dikupas setengah kilo, harganya entah berapa ya. Dan Lik, misalnya Lilike di rumah itu punya kacang biasa ya, kacang yang sudah dikupas kulitnya tapi masih ada kulit arinya, itu mudah saja kok cara mengupas kulit arinya. Gimana caranya Sapi? Ada di videonya saya, video lebaran 2 tahun lalu, yaitu saya sudah ada resepnya. Coba dicari saja, nanti ketik pas di YouTube-nya Santo Sapi, ketik saja cara mengupas kacang untuk kacang bawang kayak gitu, ada itu ya. Dan ini kacangnya langsung dicuci saja Lik. Setelah dicuci, ini langsung akan diberi bumbu, dan bumbu yang akan saya gunakan adalah bumbu instan ya. Jadi tidak ada istilah mengulek-ulek, nggak ada, beberbelas. Dan ini nanti tuh nggak perlu dikasih garam lagi, praktis banget pokoknya. Setelah dicuci Lik, sekarang si kacang bawangnya saya pindahkan ke dalam panci ya. Inilah kelemahan dari kalau kita membeli kacang yang udah dikopek-kopek dikupas itu ya Lik ya. Ada yang remuk, enggak semuanya cantik. Kemudian ke dalam sini saya masukkan bawang putih bubuk. Ini banyaknya ilmu kira-kira saja ya. Terus selain bawang putih bubuk, kita juga akan menambahkan apa ini, bumbu yang untuk tempe, ikan, ayam. Masukkan saja. Ini ilmunya juga kira-kira. Nah, ini dikecrot-kecrotkan. Kalau kita menambahkan bumbu seperti ini Lik, artinya kita tidak perlu menambahkan garam lagi ya. Jadi di dalam menambahkan bumbu ini kita harus bijak juga seberapa banyak. Kalau kebanyakan nanti asin, dipikirnya pengen kawin maning. Hal yang makin membedakan resep si Sapi dengan orang lain adalah di sini saya juga menambahkan merica bin lada bubuk seperti itu. Udah, ini diuplek-uplek dikit, diratakan bumbunya. Setelah itu kita akan menambahkan sedikit air, paling enggak sampai si kacangnya terendam semua ya. Nah, ini kasih air. Udah cukup segini. Terus selanjutnya ini akan direbus. Merebusnya berapa lama Sapi? Enggak lama Lik, sekitar 5 menitan saja ya. Tapi 5 menitnya itu dihitung dari si airnya mendidih, bukan dihitung dari si kita menghidupkan kompor, tapi dihitung dari 5 menit setelah air mendidih langsung matikan ya. Cus. Dan sambil menunggu ini mendidih Lik, saya tambahkan daun jeruk ya. Ini sudah 5 menit pas Lik, langsung matikan kompornya. Selanjutnya kacangnya ini kita cuekin ya. Kita kacangin aja, nggak usah diurus. Biarkan dia sampai betul-betul dingin baru kita oprek. Cus. Lik, kacangnya ini sudah dingin ya. Terus selanjutnya saya perlu tepung maizena. Dan yang pakai tepung maizena Sapi? Iya,
Ini resepnya untuk membuat kacang bawang memang menggunakan tepung maizena. Dan ini tuh bukan resep saya, Lik, tapi resep dari juri Master Chef Indonesia. Percaya panggali like. Ini resepnya adalah resep dari Mas Rudi Khairuddin. Tapi saya nggak nemu di mana sih tepung maizena saya jajal. Iyalah, masa entong sih. Iyalah. Nanti maning tepungku. Kenapa saya perlu menambahkan tepung maizena? Ini kata Mas Rudi Khairuddin supaya si kacangnya nggak berminyak seperti itu ya. Dah, ini diuplek-uplek dulu. Berapa banyak anune sapi tepungnya? Kalau saya mandan banyak sedikit ya, Lik ya. Sampai mandan seperti berbedak seperti itu. Dah, mandan banyak saya pakainya. Kalau Pak Rudi Khairuddin itu memakainya sebanyak 2 sendok makan saja. Kalau saya lebih. Ini saya modifikasi sedikit ya. Oh iya, ini alasan kenapa saya harus mendinginkan dulu kacangnya, karena kalau nggak dingin nanti kayak lem. Begitu di ini langsung lengket ya, karena kan masih panas. Kalau kacangnya misalnya masih panas sudah diberi tepung, jadi memang harus menunggu dingin dulu. Tuh, Lik, adonannya seperti ini. Ini adonan apa sih istilahnya ya? Ini di permukaan kacangnya ada si maizenanya semua ya. Dah, kita langsung menggoreng. Ini digoreng di minyak yang panasnya sedang saja. Minyaknya sudah panas sedang, Lik. Langsung saja digoreng kacangnya ini. Sapi kok itu kacangnya jadi nggak ada airnya? Iya, Lik, memang tadi pas proses mendinginkan si airnya itu terserap semua ke kacang ya. Dan alasan lain kenapa kita memberikan tepung di sini karena kan airnya meresap ke kacang. Jadi kalau diberi tepung dia juga tidak akan muncrat-muncrat minyaknya. Itu alasan keduanya. Kalau alasan pertamanya tadi supaya si kacangnya tidak berminyak setelah diangkat dari penggorengan, nggih. Untuk gorengan kacangnya ini, Lik, memang setelah dimasukkan bagusnya jangan diutak-utik kebanyakan, karena ini kan mengandung banyak tepung maizena, dimana kalau langsung diutak-utik dia nanti kayak ya jadi kayak lem, lengket, malah hancur kacangnya ya. Jadi dibiarkan dulu setengah mateng. Setelah sedikit mengering tepungnya baru diolak-walik itu kacangnya akan ambiar ya. Nah, seperti ini. Ini kan tepungnya kelihatan kayak sudah kering. Jadi ini bisa mulai dibolak-balik tuh ya. Ya udah, ini kalau sudah begini tinggal nunggu kacangnya benar-benar sudah bisa diangkat ya, Lik ya. Tapi jangan biarkan kacangnya itu matang di wajan. Nanti kalau matang di wajan artinya setelah dingin kacangnya gosong. Seperti biasanya goreng kacang saja ya. Kacangnya sudah sedikit kekuningan, Lik, langsung saja diangkat. Jangan sampai betul-betul matang di wajan ya, biar apa namanya nggak gosong nantinya setelah kacangnya dingin. Tuh, hasilnya cantik dan aromanya enak banget ya. Ini nggak berminyak loh, Lik. Ini nanti betul-betul kering bagus, nggak kelebus oleh minyak ya, nggak basah oleh minyak. Monggo silahkan Lili mencoba. Tuh, alah malah putah meneh. Alah kepriwit toh. Monggo silakan Lili mencoba ya. Tuh, cantik banget hasilnya. Cus. Nih, Lik, gorengan yang barusan diangkat ya. Tuh, ini nggak mengkilat-mengkilat karena kita menggunakan tepung maizena. Jadinya pas kalau kita makan ini lambe kita itu jadi nggak meling-meling, nggak mengkilat ya. Monggo silahkan Lili mencoba. Cus.